Pemirsa, Presiden Joe Biden mengawali KTT Iklim Global dengan komitmen kurangi signifikan emisi karbon Amerika Serikat sambil menaikkan 2 kali lipat pendanaan bagi negara berkembang sebelum 2024. Tapi tanpa komitmen baru dari negara penghasil emisi terbesar lainnya, bisakah perubahan iklim teratasi sebelum terlambat? Saat menjadi tuan rumah KTT virtual membahas perubahan iklim melibatkan 40 pemimpin dunia, Presiden Joe Biden mencanangkan komitmen ambisius menekan emisi karbon AS sebesar 50 hingga 52% pada 2030. Setelah sempat meninggalkan isu lingkungan semasa pemerintahan Donald Trump dan bahkan keluar dari perjanjian iklim Paris, AS berniat kembali memimpin dalam isu ini. For people around the world, it's the very visible manifestation of the U.S. on climate has been very much active with Obama, very much kind of oppositional under Trump, and now with President Biden back to an active stance again. Target Biden adalah 2 kali lipat dibandingkan komitmen pemerintahan Barack Obama. Diharapkan langkah ini akan diikuti negara lainnya jelang KTT iklim di Glasgow pada November. Steps our countries take between now and Glasgow will set the world up for success to protect livelihoods around the world and keep global warming at a maximum of 1.5 degrees Celsius. Uni Eropa, Jepang, dan Kanada juga mencanangkan target baru. Brazil dan Indonesia juga memberi komitmen. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82%. Di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. Tapi penghasil emisi karbon terbesar dunia, Tiongkok, tidak memberi komitmen baru. India, penghasil emisi karbon terbesar ketiga, dan Rusia, penghasil terbesar keempat, juga tak mencanangkan target baru. Negara-negara berkembang yang ikut dalam KTT juga mengangkat betapa negara berkembang biasanya tak terlalu banyak berkontribusi terhadap emisi gas beracun, tapi sering harus menanggung beban atau dampak paling parah dari perubahan iklim. Untuk itu pemerintahan Biden menargetkan untuk melipat gandakan bantuan pendanaan bagi negara-negara berkembang dalam mengatasi perubahan iklim. Meski langkah AS di bawah Biden mendapat respons positif analis, sebagian khawatir tanpa komitmen serupa dari penghasil emisi karbon terbesar lainnya, maka target-target mitigasi perubahan iklim tetap sulit dicapai. It often is the case that finding areas of collaboration can be valuable to both the countries involved, as well as, in this case, to the global community if the U.S. and China, or the U.S., China, and Russia, for that matter, can actually re-engage in a positive way about climate change. The U.S. and China are the world's #1 and #2 emitters. Actually, in reverse order. China's the #1 emitter, U.S. is the second biggest emitter, U.S. is the biggest economy, China is the second biggest economy. What the U.S. and China do matters for the climate. And it turns out that they also have some potential interest in working together on this issue. Menurut analis, di luar langkah pemerintah AS, pergeseran terjadi di tingkat subnasional Amerika, antara lain inisiatif ramah lingkungan oleh pemerintah daerah dan sektor swasta, selain juga meluasnya kesadaran lingkungan warga secara umum. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.